Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Adriani Misa, biasa disapa Ria, dengan NIM 21030300079. Di sini saya akan merevisi buku Dasar-Dasar Politik dari bab 5 tentang komunisme demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. Buku ini ditulis oleh Profesor Meriam Budiarjo. Pada bagian ini membahas tentang demokrasi dalam arti ini dipakai misalnya dalam istilah-istilah demokrasi proleter dan demokrasi Soviet, seperti yang dipakai di Uni Soviet, atau dalam istilah demokrasi rakyat yang antara lain dipakai di negara-negara Eropa Timur, dan timbul istilah demokrasi nasional yang khusus dipakai dalam hubungan negara-negara baru di Asia dan Afrika. Semua istilah-istilah demokrasi ini berlandaskan aliran komunisme dan maksimilinisme, ajaran Marx seperti tafsirkan dan Lenin. Pada abad ke-19, keadaan kaum buruh di Eropa Barat menyedihkan. Kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh, seperti misalnya upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tenaga perempuan dan anak yang disalahgunakan sebagai tenaga murah, keadaan di dalam pabrik-pabrik yang membahayakan dan mengganggu kesehatan. Banyak dari teori serta ramalan Marx telah membuktikan ketidakbenarannya secara ilmiah, dan dalam dunia ilmiah hanya merupakan salah satu dari sekian banyak teori sosial yang telah timbul dalam sejarah perkembangan. Teori-teori sosial lainnya, untuk melandasi teori sosial, ia merumuskan dulu teori mengenai materialisme dialektis. Kemudian konsep-konsep itu dipakainya untuk menganalisa sejarah perkembangan masyarakat yang dinamakannya materialisme historis. Dalam hal itu, Marx menolak asas pokok dari aliran idealisme bahwa hukum dialek hanya berlaku di dalam dunia yang abstrak, yaitu dalam pikiran manusia. Perkembangan Marxisme Leninisme di Uni Soviet, revolusi ini berhasil membentuk diktator proletariat seperti yang dibayangkan oleh Marx. Undang-Undang Dasar 1918 mencerminkan tahap pertama revolusi yang merumuskan golongan-golongan yang dianggap menindas seperti tuan tanah, pejabat, agama, pengusaha, dan polisi. Beberapa gagasan dari Lenin ialah: pertama, melihat pentingnya peranan kaum petani dalam menyelenggarakan revolusi. Kedua, melihat peranan suatu partai politik yang militan dan terdiri atas profesional revolutisme yang memimpin kaum proletar. Ketiga, melihat imperialisme sebagai gejala yang memperpanjang hidup. Proses liberalisasi yang diakibatkan oleh gerakan digitalisasi itu mempunyai pengaruh besar atas negara-negara komunis lainnya. Pimpinan Moskow yang semasa hidup Stalin ditaati sepenuhnya oleh negara-negara komunis lainnya, terutama di Eropa Timur, mulai kendor dan timbul gagasan mengenai politisme, yakni bahwa pusat komunisme tidak lagi terbatas pada saat tempat saja, yaitu di Moskow, tetapi terdapat di berbagai pusat, yaitu di negara komunis masing-masing. Supremasi Uni Soviet terhadap negara-negara komunis lainnya sudah berkurang dan ditantang terutama oleh Mao Zedong yang menganggap dirinya penafsir yang paling murni mengenai ajaran Marxisme-Leninisme. Di akhir tahun 1980-an, Republik yang menjadi negara bagian Uni Soviet atau Persatu mulai menyatakan
sebagai negara yang berdaulat. Justifikasinya adalah pasal 72 dari Konstitusi Uni Soviet yang menyatakan negara bagian memiliki kebebasan untuk melepaskan diri. Komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan suatu gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Yang pertama, gagasan monisme, yaitu sebagai lawan dari pluralisme. Gagasan ini menolak adanya golongan-golongan di dalam masyarakat, sebab dianggap bahwa setiap golongan yang berlainan aliran pikirannya merupakan perpecahan akibat dari gagasan itu, ialah bahwa persatuan dilaksanakan dengan oposisi ditindas. Yang kedua, kekerasan dipandang sebagai alat yang sah dan harus dipakai untuk mencapai komunisme. Paksaan ini dipakai dalam dua tahap. Pertama terhadap musuh, kedua terhadap pengikutnya sendiri yang dianggap masih kurang insaf. Kalau dewasa, ini ciri paksaan di Uni Soviet kurang menonjol. Hal ini hanya mungkin karena selama 40 tahun telah diselenggarakan suatu diktator yang kejam di mana setiap oposisi dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Dewasa ini paksaan sebagian besar telah diganti dengan indoktrinasi secara luas, yang terutama ditunjuk kepada angkatan muda. Ketiga, merupakan alat untuk mencapai komunisme karena itu semua alat kenegaraan seperti polisi, tentara, kejaksaan dipakai untuk diabdikan kepada tercapainya komunisme, atau sering disebut sistem mobilisasi atau mobilization system. Sebagai lawan dari sistem perdamaian ini, mengakibatkan suatu campur tangan negara yang sangat luas dan mendalam di bagian politik, sosial, dan budaya. Di bidang hukum, hal ini berarti bahwa hukum tidak dipandang sebagai a good in the itself, tetapi dianggap sebagai alat revolusi untuk mencapai masyarakat komunis. Mekanisme untuk menyelenggarakan asas-asas itu, yang pertama, sistem satu partai. Diktator proleter sebenarnya merupakan diktator partai komunis untuk mengerahkan semua tenaga dan potensi ke arah terbentuknya komunisme. Partai komunis merupakan organisasi yang pokok. Yang kedua, Soviet tertinggi secara formal memegang semua kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sebab mekanisme Leninisme menolak gagasan trias politika atau terbentuk pemerintahan ini sering disebut assembly government. Kritik terhadap komunisme, runtuhnya kekuasaan komunis, kecaman terhadap komunisme datang baik dari kalangan non-komunis dan anti-komunis, maupun dari dunia komunis sendiri. Dari dunia komunis, kritik terutama ditunjukkan kepada unsur-unsur paksaan dan kekerasan, kepada pembatasan atas kebebasan-kebebasan politik seperti masyarakat menyatakan pendapat, dan pada keadabannya martabat perorangan untuk kepentingan umum yang pada hakikatnya ditentukan dan dirumuskan oleh satu elit yang kecil. Dari hasil review ini, kita dapat mengetahui bahwa buku ini menunjukkan istilah demokrasi proleter dan demokrasi Soviet. Buku ini juga mempelajari tentang konflik, membahas tentang golongan-golongan yang mendukung demokrasi konstitusional, antara lain International Commission of Jurists, suatu badan internasional demokrasi ini dicap tidak demokratis. Demikian hasil review buku dari Dasar-Dasar Ilmu Politik bab kelima tentang komunisme demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan postkomunisme. Sekian dan terima kasih.